Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Beberapa hari ini kita nggak jumpa. Semoga kawan-kawan yang selalu nonton video ini aktif setiap hari, ya, dengerin cerita-cerita di channel ini. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ada dua video yang bakal kami sajikan buat kawan-kawan semuanya, dan ditonton videonya nanti karena ini informasi yang penting. Oke, video yang pertama mengenai konferensi pers atau aturan yang dibatalkan dan tetap dijalankan oleh pemerintah sini di dalam situasi masih pandemi, ya. Jadi kawan-kawan disimak, dan ini bakal dimulai hari ini, ya, tepatnya tanggal 29 Desember 2022. Nah, hal apa aja yang dibatalkan? Simak videonya sampai habis. Oke, yang pertama adalah pembatalan peninjauan vaksin pas ketika Anda memasuki restoran. Dulu harus menunjukkan bahwa Anda ini memiliki riwayat vaksin, kan, ketika Anda masuk restoran. Nah, sekarang tidak usah menggunakan itu lagi. Jadi tidak perlu membuktikan bahwa Anda divaksin apa enggaknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pembatalan perintah karantina. Ya, ini yang kedua. Jadi selamat buat mbak-mbak yang masuk ke sini. Udah dibatalkan nih karantina. Selamat ya. Semoga ini perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kemudian yang ketiga, tidak ada lagi pengaturan jarak. Jadi biasanya ada aturan jarak antara kelompok A, kelompok B, ya. Nah, kemudian dibatasi. Dan aturan jarak ini kan harus panjangnya 1,5 meter. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Kemudian yang keempat, tidak ada info-info yang terkait mengenai penjabat-penjabat yang terkena COVID. Biasanya kan dulu ada contoh sebuah penjabat yang inisial bernama A. Ini adalah penjabat imigrasi terkena COVID. Nah, sekarang tidak ada informasi seperti itu. Kemudian yang kelima, pembatalan jarak sosial. Jadi sudah tidak ada jarak-jarak sosial lagi, ya, di lapangan. Kemudian yang keenam, tidak ada larangan berkumpul berapa orang di dalam kelompok Anda, ya. Ini adalah 6 aturan yang sudah dibatalkan oleh pemerintah. Ini informasi yang kedua, aturan yang tetap dijalankan. Jadi simak baik-baik aturan apa aja yang tetap dijalankan walaupun saat ini masa-masa yang terpapar atau terinfeksi ini dari hari ke hari makin naik. Namun tetap aja pemerintah ini tidak ada perubahan yang sangat mengkhawatirkan, ya, sehingga aturan-aturan diperketat kembali. Jadi tidak ada. Nah, namun ada aturan yang tetap dijalankan. Oke, kita simak. Aturan yang pertama adalah harus tetap memakai masker di tempat umum. Atau Anda memasuki sebuah transportasi umum, ini harus tetap memakai masker, ya. Jangan kayak informasi atau berita kemarin, seorang nenek ini menaiki bis kemudian tidak memakai masker. Kemudian nenek tersebut marah kepada sopirnya, dan si nenek itu marah tidak hanya memaki namun mengambil batu melemparkan ke kaca bis sampai pecah, ya. Nah, hal itu akhirnya dilaporkan dan akhirnya nenek ditangkap dan dimintai keterangan. Selain ia kena denda karena tidak memakai masker di tempat umum, namun juga ia merusak fasilitas umum, ya. Jadi sekali lagi, memakai masker tetap diwajibkan ketika Anda di luar atau area publik, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pengujian asam nukleat dari negara Cina, Makau, dan Taiwan ini tetap diuji
tes PCR ya. Dan ini harus menunggu beberapa jam ketika Anda mau masuk ke negara Hong Kong. Jadi tidak ringan ya, tidak cepat atau tes cepat. Jadi tesnya ini menunggu beberapa jam ya, 3 negara. Ya, karena 3 negara ini paling banyak yang terpapar. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kemudian yang ketiga, tetap adanya isolasi untuk warga yang terpapar. Jadi walaupun banyak banget peraturan atau aturan yang sudah dihapuskan, namun kalau orang yang terpapar ini tetap ada isolasi di tempat tertentu, tempat khusus ya. Jadi tetap ada aturan seperti ini. Kemudian yang terakhir, dari negara lain selain 3 negara yang aku sebut atas tadi, yaitu selain negara Cina, Makau, dan Taiwan. Jadi kayak negara Indonesia, kemudian Filipina, kemudian Singapura, Malaysia, ketika dia liburan ke Hong Kong atau masuk ke negara Hong Kong, ini dites swab secara cepat ya. Tes swab ini tidak seperti tes PCR dari 3 negara tadi ya. Dites tapi tesnya cepat ya. Cuma nunggu beberapa jam itu loh, udah keluar ya. Karena negara-negara lainnya dianggap sudah agak aman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini yang terakhir. Tetap ada tempat-tempat yang bakal diperiksa oleh tim-tim medis ketika di tempat tersebut ini banyak banget orang yang terpapar. Ya, jadi sekali lagi aturan ini tetap dijalankan. Kalau flat Anda ini banyak banget yang terpapar dan mewajibkan untuk tes di bawah ya, di bawah flat, nah Anda harus menjalankan aturan ini karena ini belum dihapus ya. Nah itu aja informasinya. Tunggu video yang kedua, tetap mengenai informasi kondisi yang terpapar di beberapa negara, dan tentu saja ini menjadi acuan kehati-hatian kita bahwa pandemi ini belum selesai dan belum pulih sepenuhnya. Channel Lindung Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.